Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akan menyetorkan hadis ke 29 sampai 34. Hadis ke 29, An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yukhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yasaruhu lahu alaihi ta'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa tuqismu sholata wa tuziz zakat wa tasumu ramadan wa tuhajjal baiti summa qala ala aduluka ala abwakil khair asa saumu jannatun wa sadaqatun tukhfi'ul kahfi'ata yukhfi'ul mal'ul nar wa sahlatu rajul al-jawfi laylatu summa qala ala ukhbiruka birasil amri kullihi wa amudi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala rasul amri al-islam awamudduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad. Summa qala ala ukhburika bimulaki zakal kulih. Qultu bala ya nabi ya Allah. Fa'ahza bisanihi wa qala kuffa alaika haza. Qultu ya nabi Allah wa innama lamu akhzawna bima nataqallamu bi. Qala taqalu umuka ya Mu'adz wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim anna makhirihim illa hasaidu asyatihim wa rawahul Tirmizi. Pengertian dari hadis ini, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Beliau bersabda, sesungguhnya engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, namun sesungguhnya itu adalah perkara yang mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkaulah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda lagi, Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisia, sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seorang di tengah malam. Kemudian beliau bersabda lagi, maukah aku beritahukan kepadamu pokok perkara, tiangnya dan puncak tertingginya? Aku menjawab, mau, wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya tertinggi adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu kunci dari semua perkara itu? Aku menjawab, mau, wahai Nabi Allah. Maka beliau memegang lidahnya lalu bersabda, jagalah ini. Aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita benar-benar akan dihukum karena apa yang kita ucapkan? Beliau bersabda, celaka kamu, wahai Mu'adz, bukankah manusia itu ditelungkupkan wajahnya di dalam neraka, tidak lain karena hasil tuaiannya lidah mereka. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah panduan lengkap keselamatan. Rasulullah SAW menjelaskan rukun Islam sebagai pondasi utama disusul
disusul amalan sunnah, puasa, sedekah, salat malam. Sebagai penyempurna, puncak adalah komitmen menjaga lisan, karena lisan yang tidak dijaga bisa menghancurkan seluruh pahala amal saleh. Selanjutnya hadis ke-30. Hadis ke-30 dari hadis Arba'in An-Nawawi. An Abi Labatal Husyani Jusum bin Nasyir radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala faridatan fala tudayyuha wa hadda hududan fala tadduha wa harama asya'a fala tantahiquha wa saqata an asyara rahmatulakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Rawahul Daraqutni. Pengertian dari hadis ini dari Abu Salabah Al-Husyani Jusum bin Nasyir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Beliau telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Beliau telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan beliau mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya mencari-cari masalah. Penjelasan yang dapat kita ambil atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini membagi hukum syariat menjadi kewajiban yang harus ditunaikan, batasan hukum yang tidak boleh dilanggar, keharaman yang wajib dijauhi, dan perkara dimaafkan, mubah yang tidak perlu dicari-cari ilatnya. Hukum beratnya ini mengajarkan kita untuk beragama dengan profesional tanpa bersikap ekstrim. Selanjutnya hadis ke-31. Tentang hakikat zuhud. An Abil Abbas Sahlil bin Sa'din Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dulani ala amalin izza amiltuhu ahabbani ya lahu wa ahabbanin nas faqala ishad fid dunya yuhibbukallahu wa ishad bima fil aidin nasi yuhibbukan nas. Rawahul Ibnu Majah. Pengertian dari hadis ini dari Abu Al-Abbas Sahlin bin Sa'ad As-Sa'idil radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sesuatu amalan yang jika engkau mengamalkannya aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Pengertian rawahul zuhud terhadap dunia niscaya Allah. Dan beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia niscaya manusia akan mencintaimu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini, zuhud kepada dunia artinya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama di hati, cukup di tangan untuk bersarana ibadah yang mendatangkan cinta Allah. Sedangkan zuhud terhadap milik orang lain artinya tidak tamak atau iri pada harta mereka,
membuat